Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita senantiasa haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita semua berbagai macam rahmat dan nikmatnya. Sehingga alhamdulillah kita senantiasa merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala di setiap harinya, bahkan di setiap derat langkah yang kita laksanakan. Tidak lupa juga untuk senantiasa kita kirimkan salawat menyertai salam kepada pangkuan junjungan Nabi Allah, Nabi panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sebuah siraman rohani yang berangkat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam hadis terdapat di dalam hadis Tirmizi nomor hadis 2570, di dalam hadis dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Di dalam hadis dikatakan, barang siapa yang berjalan di suatu jalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memahami hadis ini jamaah sekalian, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya dengan berangkatnya seseorang menuju suatu tempat selama tujuannya ingin menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan akan mudahkan jalannya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian adik-adik sekalian? Karena dengan menuntut ilmu, adik-adik juga bisa mengetahui langkah-langkah atau seperti apa yang harus adik-adik lakukan, sehingga dengan itu bisa mengantarkan adik-adik di surganya Allah. Juga dengan menuntut ilmu, adik-adik akan ketahui bahwasanya ini jalannya yang akan mengantarkan kita di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu, sehingga kita bisa mengetahui mana jalan yang lurus dan mana jalan yang bengkok. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat muliakan bagi penuntut ilmu. Allah akan mengangkat derajatnya. Allah janjikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadilah. Di ayat ke-11-nya Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Orang yang beriman dan orang yang berilmu Allah janjikan akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu pentinglah bagi kita hari ini untuk menuntut ilmu, karena itulah bekal kita yang akan mengantarkan kita dunia akhirat, untuk mengantarkan kita keselamatan dunia akhirat jamaah sekalian. Hadirin saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini, saya kembali mengingatkan untuk kepada kita semua, mari kita semangat, mari kita istiqomah untuk senantiasa menuntut ilmu, yang insya Allah tidak akan sia-sia apabila kita meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu sangat dianjurkan. Bahkan para ulama mereka mendefinisikan bahwasanya lebih didahulukan menuntut ilmu dibandingkan melaksanakan amalan-amalan yang sunnah. Di dalam hadis, di dalam buku Adab di atas Ilmu karya Imam Nawawi disebutkan di situ, suatu ketika seseorang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal. Orang itu bertanya kepada beliau dengan pertanyaan, amalan apakah yang aku lakukan yang engkau senangi? Apakah duduk sepanjang malam menuliskan sebuah ilmu, ataukah berdiri sepanjang malam melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah?
Maka apa jawaban Imam Ahmad bin Hambal? Beliau mengatakan, duduk sepanjang malam menuliskan sebuah ilmu yang dengannya engkau akan mengetahui urusan-urusan agama. Yang demikian itulah yang paling aku senangi untuk kalian lakukan. Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran. Para ulama saja, orang yang bisa dikatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tingkat tinggi, mereka lebih mengutamakan menuntut ilmu dibandingkan ibadah-ibadah sunnah. Oleh karenanya itu, tetaplah kita bersemangat untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan mengambil hikmah dari ini semua. Yang kedepannya kita bisa lebih semangat untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan minallahi musta'an walaihi tiklan. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.